Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini ini adalah video lanjutan dari pembelajaran BBMA ya guys ya. Jadi setiap hari saya akan membagikan video edukasi lah buat BBMA supaya teman-teman semuanya ini segera bisa memahami BBMA secara keseluruhan ya guys ya. Supaya nanti bisa trading mandiri dan enak. Nah, buat kalian ya yang baru di channel ini, kalian bisa join grup gratis yang ada di deskripsi ya guys ya. Di situ saya setiap hari ngasih signal dan signalnya ini bukan kaleng-kaleng guys ya. Kalian bisa lihat hasilnya di tab komunitas di channel ini. Itu hasilnya lumayan banget guys. Nah, itu semua gratis dan juga kalian bisa konsultasi langsung dengan saya ya. Misal ada yang tidak difahami dengan BBMA. Dan itu semuanya gratis tanpa bayar sedikit pun. Oke teman-teman, lanjut saja kita akan menuju ke pembahasan kali ini. Nah, dalam pembahasan kali ini guys, saya ingin membahas tentang BB. Oke, saya ingin membahas tentang BB atau Bollinger Band. Yang dimana Bollinger Band itu mencangkup tiga hal guys, yaitu top BB, mid BB, dan low BB. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu posisi dari BB guys, dari mid BB, low BB, atau top BB itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah ketika dia mendatar guys. Mendatar itu contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini tulisannya merah, jelek sekali ya guys ya, nggak jelas nanti guys. Kita akan ganti warnanya menjadi warna biru saya rasa guys ya. Kita akan coba biru. Kita akan coba biru apakah jelas? Ya, ini lumayan jelas atau mungkin kuning saja guys. Oke, biru saja. Oke. Jadi seperti ini guys. Ini adalah contoh dari bibi yang mendatar, yaitu di area sini guys. Oke. Kenapa kok ini bisa dibilang bibi mendatar? Karena kalau kalian perhatikan, low bibi, top bibi, dan mid bibi itu arahnya ke samping semua, guys. Arahnya ke samping semua. Kalau arahnya ke samping semua, berarti dia itu sedang yang namanya sideways, guys. Dan kalau kalian nanya ChatGPT atau nyari di Google atau nyari dimanapun, penyebab salah satu penyebab terbesar loss dari para trader retail ya guys ya, itu adalah ketika mereka memaksa untuk masuk di market yang sideways. Oke, jadi market sideways itu nggak bisa kita masuk guys, sangat sulit sekali. Dan nanti akan banyak fake out atau ya breakout yang false ya, breakout yang palsu lah. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini kan sebenarnya ada semacam kalau yang kalian pakai support resisten ya guys ya, ini kan ada resistance. Oke, ini kan terlihat ada candle yang breaks resisten ini. Setelah break dia harusnya retest kemudian lanjut penurunan, iya kan? Tapi kenapa kok dia naik ke atas? Nah, ini yang namanya ini guys, apa ya? Break palsu lah, apa itu istilahnya guys? Breakout false atau apa itulah. Nah, itu biasanya ditandai dengan kalau dalam BBMA itu bibinya mendatar. Dan kalau ada bibi mendatar guys, itu setup tidak ada yang berlaku kecuali dua guys, yaitu yang pertama adalah MHV. Ini kalian kalau nggak paham ini, kalian ini guys, nanti lost terus dalam BBMA. Ya nggak lost terus ya. Maksudnya kalian akan kesulitan nanti guys membedakan mana re-entry yang bagus, mana momentum yang bagus itu kalian akan kesulitan. Oke? Nah, di sini kalian harus paham dulu. Jika BB-nya mendatar, ingat ya, BB mendatar tuh kelihatan banget kok guys. Ketika top BB, low BB, dan mid BB ini mengarah ke samping semua. Nah, kalau yang mengembang tuh kayak gimana? Yang mengembang kayak gini. Ini kan top BB-nya mengarah ke atas, ini juga mengarah ke atas, ini mengarah ke bawah. Nah, ini kan mengembang, guys, mengembang. Jadi enak itu. Kalau mengembang gini berarti dia sedang tren. Kalau sedang tren kita enak, tinggal kita geser ke time frame bawahnya, nyari re-entry, nyari zone zero loss, selesai, guys. Kita akan profit banyak. Akan tapi kalau BB-nya sedang mendatar seperti ini, maka kita tidak boleh mencari yang namanya re-entry atau mungkin momentum atau jasaka itu nggak boleh. Ya jasaka masih boleh jasaka, jasaka signal ya, bukan setup. Ingat dalam ini guys, dalam BB mendatar, kita tidak boleh mencari yang namanya re-entry. Karena di sini kan setup yang paling kuat itu adalah sebenarnya setup A plus ya guys. Setup yang paling kuat itu kan adalah re-entry. Di sini nomor 3 ya guys ya. Re-entry. Re-entry ini kan setup yang paling kuat guys dalam BBMA. Kalian hanya fokus re-entry saja, kalian udah jadi profitable traders guys. Nggak perlu MHV, nggak perlu ekstrim. Oke, kalian kalau lihat di grup saya itu saya setiap hari menghasilkan ya kurang lebih banyak sekali ratusan pips guys, ratusan pips kalau pas hoki bisa sampai 700 pips. Itu saya hanya memanfaatkan re-entry saja guys. Saya tidak entry di ekstrim, saya tidak entry di MHV. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di ketika BB mendatar dia membentuk momentum. Ya enggak? Ini kan jelas ciri-ciri momentum. Ciri-ciri momentum yaitu ketika
ada candlestick yang close di luar BB. Ini kan momentum berarti, momentum sell. Akan tetapi BB-nya mendatar. Kalau BB-nya mendatar, ketika dia naik membentuk re-entry dan BB-nya mendatar, maka kalian jangan entry sell. Kalau kalian entry sell, kalian pasti loss, guys. Udah pasti loss. Ya, karena kenapa? Karena ketika BB mendatar itu tidak ada tren, guys, tidak ada tren. Sedangkan kita tahu bahwa momentum sell ini adalah artinya trennya itu sedang sell, trennya turun. Ini udah jelas ada momentum sell, tapi BB-nya kok tetap mendatar gini, nggak menurun, ya berarti ini false, guys. Ketika dia naik untuk membentuk re-entry, kalian haram hukumnya untuk entry di sini. Kenapa? Ya karena kalian akan loss nanti. Gitu. Paham guys? Paham nggak? Saya harap teman-teman paham ya, karena nanti kalau nggak paham ini bisa fatal teman-teman. Banyak orang yang saya melihat dari teman-teman di grup itu masih banyak yang menanyakan tentang ini. Bang, ini kok gagal, kok gagal. Nah, ketika di sini saya contohkan, ketika di sini terjadi BB-nya itu mulai mengembang. Mengembang gimana? Mengembang kelihatan banget guys bedanya. Coba lihat nih. Ini kan di area sini doang, tapi ketika di sini dia mengembang banget nih. Ya, ini kelihatan banget kok guys. Nanti mungkin kalian ada yang bilang, Bang, ini kalau dalam market berjalan nggak sebagus itu kelihatannya. Tetap bagus guys kelihatannya. Beneran tetap bagus. Oke, di sini anggap saja candle merah ini ya. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oke. Di sini candle merah ini anggap aja nggak ada. Ini kan ketika candle hijau satu 2 3 ini kan BB-nya udah naik guys. Jadi udah jelas gitu. Jadi ketika BB-nya ini naik, ini kan udah kelihatan naik nih. Nah, ketika BB-nya naik ini berarti momentum ini valid. Kenapa? Karena dia berdasarkan BB yang mengembang. Berarti sedang memang momentum buy. Berarti nanti ketika ada re-entry, di sebelah sini, kalian bahkan nggak perlu multi time frame pun kalian bisa langsung entry. Kenapa? Karena momentumnya ini bagus dan trennya sedang sangat bullish, yaitu semua BB-nya itu naik. Nih, kalau low BB memang turun, guys. Jadi memang kan mengembang ya. Jadi top BB naik, low BB naik, terus mid BB naik, low BB-nya itu mengembang kayak gini. Nah, nanti kalau low BB-nya ini sudah mulai ikut naik juga, berarti candlenya nanti akan mengikuti ini. Contohnya ini, ya, contohnya ini. Ini pemahaman BB ini, aduh, BB ini sangat penting sekali, tapi masih banyak yang belum paham. Memang sulit sih, guys, tapi ya harus dipahami gitu. Nah, BB ya, BB ini ketika dia mengembang ke bawah kayak gini, berarti sedang uptrend, guys, sedang uptrend. Tapi ketika dia sudah masuk ke atas ya, low BB-nya sudah akan ke atas kayak gini, maka candle itu akan turun. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan dalam video analisa gold, guys. Saya analisa gold selalu menggunakan ini, guys. Jadi semua time frame itu kelihatan, guys. Pokok ketika low BB-nya ini udah naik ya, udah kelihatan mau naik, maka ketika terjadi re-entry di sebelah sini, kalian nggak boleh entry. Karena ini nggak mungkin naik, dia pasti akan turun untuk menjemput area low BB ini. Nanti akan terjadi ekstrim di pertemuan ini. Ini adalah re-entry di time frame atasnya. Kalau ini H4 berarti nanti di daily akan membentuk re-entry. Dan karena re-entry daily itu berarti re-entry daily itu adalah di area low BB di area sini nanti, guys. Gitu. Jadi nanti akan ada pertemuan nih low BB, MA50 sama semua candle. Saya rasa kalian semua pusing ya guys ya, tapi ya gimana? Mohon maaf kalau kalian pusing ya guys ya, diulang-ulang saja videonya dan tonton saja video saya setiap harinya. Mungkin saya ngomong nggak jelas, tapi dalam video yang nggak jelas ini pasti ada sedikit ilmu yang kalian bisa peroleh guys. Dan nanti kalau ilmunya kalian tuh udah numpuk guys ya, jadi ilmu itu mungkin sekarang kalian dapat setengah, 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 setengah. Besok lama-lama guys, kotak BBMA ini akan kalian penuhi dengan ilmu guys. Dan kalau ini sudah ilmunya full, kalian akan bisa trading dengan modal berapapun guys. Misalkan udah orang kalau udah pinter trading guys ya, kalian kasih modal 100.000 aja. Itu udah bisa berkembang guys. Mungkin akan dia kembangkan jadi mungkin jadi 500.000. Nanti dia beli platform yang instan. Langsung bisa TP misalnya langsung 5 juta jadinya. Kalau sekali withdraw. Ya, 5 juta. Setelah 5 juta dia belikan platform lagi yang 100.000. Kalau 100.000 sekali WD dia langsung 5.000 dolar. Bahkan nggak sampai setahun pun dari 100.000 itu akan bisa jadi ratusan juta guys. Kalau memang sudah ilmunya itu sudah mantep gitu. Nah, terkait metode lain, ICT, SMC, support resistance, supply demand, apakah itu nggak bagus? Bagus, bagus. Yang nggak bagus itu ketika kalian setengah-setengah. Kalian hari ini belajar BBMA, sulit, ini ketika tak pakai kok loss ya ternyata. Ya udah ganti aja, ganti ICT. Pas pakai ICT sekali, aduh ini kok loss ya, ya udah ganti lagi ke SMC. Aduh SMC kok loss juga ya, kok nggak bisa 100% win rate ya, ya udah ganti ke support resistance. Aduh ini kok banyak fake out kayak gini ya, aduh gimana ya, ganti ke supply demand. Kalian ganti terus akhirnya nggak jadi-jadi guys.
Padahal kalau kalian perhatikan, traders yang profitable, mereka itu konsisten dengan satu metode, guys. Kalian lihat, orang yang pakai BBMA, ada nggak yang sukses? Ada. Orang yang pakai support resistance, ada nggak yang sukses? Ada. Yang pakai ICT, ada nggak yang sukses? Banyak. SMC, banyak. Supply demand, banyak. Jadi intinya semua metode itu sama, guys. Cuman beda dalam pengambilan aja, beda dalam pengambilan. Di sini akan saya kasih contoh dikit, guys ya. Kalau dalam BBMA, ketika terjadi momentum, kita akan menunggu re-entry dan akan masuk di area sini untuk melanjutkan ke kenaikan. Tapi kalau support resisten di sini ini pasti ada support, guys, di area sini. Di area sana nih, di area sana. Nah, maka kalian akan sell di area sini. Karena ini ada support, akan sell dulu. Mengambil retracement yang sedikit ini. Sedangkan kalau dalam BBMA, retracement yang sedikit ini membentuk merah-merah area entry ini tidak akan diambil. Walaupun ini ratusan pip, guys. Ini ratusan pip jelas. Dari sini sampai sini ini ya, dari sini sampai sini ratusan pip karena ini H4 dan ini gold pipnya sangat besar. Ya, tapi kalau BBMA nggak diambil, guys. Tapi kalau support resistance diambil. Nah, itulah kunci sebenarnya semua metode itu sama saja, guys. Tinggal perbedaannya aja. Ada yang ngambil untuk retracement, ada yang ngambil nanti ketika re-entry, ada yang follow trend, ada yang counter trend. Semuanya itu bedanya di situ doang. Intinya sama, yang penting profit. Oke? Yang penting jadi profitable traders. Aduh, ini saya jadi ngoceh-ngoceh nggak jelas. Intinya ya guys ya, intinya kalian harus paham yang namanya BB mendatar, BB mengembang. Guys, kalian tuh kalau saya buat video analisa itu ditonton ya, ditonton. Saya tuh sebenarnya nggak peduli guys ya. Kalian mau nonton video saya atau enggak itu saya sebenarnya nggak peduli gitu loh. Saya penghasilan YouTube ini kayak cuman apa ya guys ya, kayak ya ampun cuman ah, bukan saya sombong tapi saya nggak terlalu memperhatikan penghasilan YouTube gitu guys. Jadi mau ada yang nonton atau enggak pun saya sebenarnya tidak terlalu peduli, tapi saya memang udah niat dari awal saya tuh pengen mengedukasi teman-teman gitu. Saya kasihan gitu banyak yang MC, banyak yang ini, saya lihat trading itu kelihatannya susah gini 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 gitu. Jadi kalian kalau nonton video analisa nanti kalian akan tahu oh ternyata gini, oh ternyata gini. Nanti ilmunya tuh akan numpuk 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 dan kalau udah full, udah GG kalian guys. Ya memang nggak sebentar guys. Mungkin saya belajar BBMA ini lebih dari setahun guys, bahkan lebih dari udah lama banget saya guys. Jadi perlu bertahun-tahun ya, ya nggak bertahun-tahun juga lah. Kalian setahun aja kalau fokus insya Allah nanti bisa. Oke, jangan tergiur dengan metode yang lain. BBMA ini dihatamkan dulu, guys. Ya, dihatamkan dulu. Masa pergerakan BB aja belum hatam, masih belum tahu ini BB-nya kemana, ini berarti tandanya gimana. Masa mau pindah lagi ke metode yang lain? Kalian kira metode yang lain itu gampang? Sama saja susahnya, guys. Sama saja susahnya. Ya, jadi fokus saja ke satu strategi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu ya guys ya. Maaf kalau saya banyak ngoceh. Kalian gabung grup saja gratis ya. Saya tunggu di grup. Kalian nanti bisa konsultasi langsung dengan saya. Akhirul kalam, semoga kalian semua sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.